Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Gunawan, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, dengan NIM 3922 05 0012. Mata kuliah statistik probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Anissa Paudia SI, MPD. Kali ini saya akan menuntaskan tugas UTS, yaitu pengertian teori probabilitas bersyarat. Baik, langsung saja. Pengertian teori probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat didefinisikan sebagai kemungkinan kejadian sebuah peristiwa atau hasil berdasarkan kegiatan yang berlangsung. Teori ini dihitung dengan cara mengalihkan kemungkinan dari cara yang sudah berlangsung dengan kemungkinan baru dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara garis besar, rumus probabilitas bersyarat melihat dua kegiatan tersebut sebagai satu kesatuan. Jadi antara kegiatan satu dan kegiatan yang lainnya itu berkesinambungan. Sebagai contoh adalah kemungkinan A, di mana kamu diterima di universitas, dan kemungkinan B, di mana kamu menyewa kamar kos. Kedua kegiatan tersebut saling berkesinambungan, dan kejadian kemungkinan B akan lebih besar bila kemungkinan A berlangsung. Jadi di sini dapat disimpulkan ketika kita diterima di salah satu universitas, kemungkinan besar kita akan menyewa kosan yang terdekat di area universitas tersebut. Teori probabilitas bersyarat dapat disandingkan dengan konsep probabilitas tak bersyarat atau probabilitas tak bersyarat. Konsep tersebut mengacu pada sebuah kemungkinan di mana suatu peristiwa akan terjadi dari peristiwa lain yang telah berjalan. Rumus probabilitas bersyarat seperti yang sudah dijelaskan, teori probabilitas bersyarat sangat bergantung kepada hasil dari kejadian yang sudah terjadi. Teori ini juga dapat menyebabkan asumsi ketika kamu sedang berdoa. Misalnya, dalam sebuah tas terdapat 3 kelereng dengan warna yang berbeda-beda. Ketiga kelereng tersebut berwarna merah, biru, dan hijau. Ketiga kelereng memiliki peluang yang sama untuk kamu pilih. Nah, kira-kira apa probabilitas bersyarat untuk kamu ambil kelereng warna merah setelah mengambil kelereng berwarna biru? Pertama, kemungkinan kamu mengambil kelereng merah A adalah sebesar 33%. Karena hal tersebut adalah salah satu kemungkinan dari tiga hasil yang bisa terjadi. Dengan kejadian peristiwa ini terjadi, akan ada 2 kelereng yang tersisa, yakni kelereng yang berwarna biru dan hijau. Dengan masing-masing kelereng memiliki peluang 50% untuk kamu pilih. Jadi di antara 2 kelereng ini
warna biru dan warna hijau ini kemungkinan besar ada 50%, jadi 50-50. Jadi peluang kamu untuk mengambil kelereng biru B setelah memilih kelereng merah adalah sekitar 16,5%, atau dalam kurung 3,30%, 33% dikali 50%. Rumus probabilitas bersyarat berikut adalah rumus untuk teori probabilitas bersyarat yang dapat kamu gunakan. Ini sebagian rumusnya ya. B dalam kurung P dalam kurung B dan A sama dengan P dalam kurung A dan B per P dalam kurung A, atau P dalam kurung B dan A sama dengan P AB per P dalam kurung A. Contoh. Untuk contoh lain, kita akan melihat percobaan probabilitas di mana kita melempar dadu. Sebuah pertanyaan yang dapat kita ajukan adalah, berapa probabilitas kita untuk mendapatkan 3? Mengingat kita telah mendapatkan jumlah yang kurang dari 6. Di sini, peristiwa A adalah bahwa kita telah mendapatkan 3. Dan peristiwa B adalah bahwa kita telah mendapatkan jumlah yang kurang dari 6. Ada total 36 cara untuk melempar dua dadu. Dari 36 cara ini, kita dapat mengumpulkan jumlah kurang dari 6 dalam 10 cara. Berikut caranya: 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 tambah 3 sama dengan 4, 1 tambah 5 sama 4 sama dengan 5, 2 tambah 1 sama dengan 3, 2 tambah 2 sama dengan 4, 2 sama ditambah 3 sama dengan 5, 3 ditambah 3 sama dengan 4, 3 ditambah 2 sama dengan 5, dan 4 ditambah 5, 1 sama dengan 5. Jadi antara rumus ini caranya sama ya, cuma dibedakan ini tambah 1, ini tambah 2, dan ini tambah 3, lalu 4. Hasilnya semua sama. Acara independen. Ada beberapa contoh di mana probabilitas bersyarat dan kita diberikan acara B sama dengan probabilitas A. Dalam situasi ini, kami mengatakan bahwa peristiwa A dan B tidak bergantung satu sama lain. Rumus di atas menjadi P A B sama dengan P dan kurung A sama dengan P dan kurung A B per B per P dan kurung B. Dan kami memulihkan rumus bahwa untuk kejadian independen, probabilitas A dan B ditemukan dengan mengalihkan probabilitas dari masing-masing kejadian ini. Ketika dua peristiwa berdiri sendiri, ini berarti bahwa satu peristiwa tidak berpengaruh pada peristiwa lain. Membalik satu koin, dan kemudian koin lainnya adalah contoh acara independen. Satu lemparan koin tidak berpengaruh pada yang lain. Perhatian, berhati-hatilah untuk mengidentifikasi peristiwa mana yang bergantung pada yang lain. Secara umum, P A B tidak sama dengan P B dan A. Itu adalah probabilitas A diberikan acara B tidak sama dengan probabilitas B diberikan acara A. Jadi dalam hal ini tidak sama ya.
Dalam contoh di atas, kita melihat bahwa dalam melempar 2 dadu, probabilitas untuk melempar 3 dadu, mengingat kita telah melempar dengan jumlah kurang dari 6 adalah 4/10. Di sisi lain, berapakah probabilitas untuk mendapatkan jumlah yang kurang dari 6? Jika kita mendapatkan hasil yang 3, probabilitas untuk mendapatkan angka 3 dan jumlah yang kurang dari 6 adalah 4/36. Kemungkinan untuk menggelindingkan setidaknya 1/3 adalah 11/36. Jadi probabilitas besar dalam kasus ini adalah dalam kurung 4/36 kurung per buka kurung 11/36 tutup kurung sama dengan 4/11. Demikianlah penjelasan tentang probabilitas bersyarat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam hormat.